Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Puspitasari dengan NIM 2161325 dari kelas D. Saya akan mempresentasikan terkait critical appraisal terhadap suatu jurnal menggunakan Drummond checklist. Untuk jurnal yang saya gunakan sendiri itu adalah cost minimize analysis penggunaan antiplatelet pada pasien stroke. Baik, untuk pertanyaan pertama, yaitu apakah pertanyaan yang diajukan terdefinisi dengan baik dan dapat dijawab? Jawabannya adalah iya. Kemudian penelitian ini mengkaji biaya dari penggunaan antiplatelet dan dampak klinisnya, dan dengan asumsi bahwa hasil klinis kedua terapi adalah ekuivalen. Penelitian ini menggunakan metode cost minimize analysis yang relevan bila hasil klinis dianggap sama. Kemudian penelitian ini membandingkan dua alternatif antiplatelet, yaitu aspirin dan clopidogrel. Dalam hal total biaya yang mencakup biaya obat, penunjang rawat inap, dan tindakan administrasi. Perhitungan dilakukan menggunakan data dari rekam medis pasien. Kemudian perspektif dari jurnal ini yaitu menggunakan perspektif rumah sakit. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah deskripsi komprehensif mengenai alternatif yang bersaing diberikan? Jawabannya ya. Jurnal memberikan deskripsi yang cukup jelas mengenai alternatif yang dibandingkan, yaitu penggunaan antiplatelet aspirin dan clopidogrel. Kedua obat digunakan sebagai terapi pada pasien stroke dan dianalisis berdasarkan total biaya yang mencakup harga obat, biaya rawat inap, tindakan medis, dan administrasi di rumah sakit. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apakah efektivitas program atau layanan telah ditetapkan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak secara langsung. Penelitian ini menggunakan metode cost minimize analysis yang mengasumsikan efektivitas klinis kedua alternatif adalah sama. Efektivitas klinis tidak dievaluasi lebih lanjut dalam penelitian ini. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah semua biaya dan konsekuensi penting dan relevan untuk setiap alternatif diidentifikasi? Jawabannya iya. Jurnal ini mengidentifikasi semua biaya penting untuk masing-masing alternatif, termasuk biaya obat, biaya rawat inap, biaya tindakan, dan biaya administrasi. Hal ini dijelaskan dalam bagian metode yang merinci bahwa analisis menggunakan komponen biaya fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Biaya ini dihitung untuk masing-masing pasien, kemudian dibandingkan antara aspirin dan clopidogrel. Kemudian untuk pertanyaan kelima, apakah biaya dan konsekuensi diukur secara akurat dalam satuan fisik yang tepat? Jawabannya tidak. Seluruh biaya dan konsekuensi diukur dalam satuan fisik yang tidak tepat. Penelitian ini lebih berfokus pada perhitungan total biaya langsung yang terkait dengan penggunaan antiplatelet yaitu aspirin dan clopidogrel. Kemudian komponen biaya seperti rawat inap, obat, tindakan medis, dan administrasi telah dihitung dalam bentuk nilai moneter atau rupiah. Namun, konsekuensi seperti jam perawatan, jumlah kunjungan dokter, atau tahun-tahun kehidupan yang diperoleh tidak dijabarkan dalam satuan fisik yang spesifik. Penelitian ini menggunakan metode cost minimize analysis yang mengasumsikan efektivitas kedua alternatif adalah sama. Oleh karena itu, dampak atau konsekuensi klinis yang memerlukan pengukuran satuan fisik tidak menjadi fokus analisis. Kemudian pertanyaan keenam, apakah biaya dan konsekuensinya dinilai secara kredibel? Jawabannya iya. Biaya langsung seperti obat, rawat inap, tindakan medis, dan administrasi dihitung secara kredibel berdasarkan data rumah sakit. Namun karena metode yang digunakan adalah cost minimize analysis, konsekuensi tidak dievaluasi secara langsung karena diasumsikan setara antara alternatif, yaitu aspirin dan clopidogrel. Kemudian untuk pertanyaan ketujuh,
Apakah biaya dan konsekuensi disesuaikan dengan perbedaan waktu? Jawabannya tidak. Jurnal ini tidak menunjukkan adanya penyesuaian biaya dan konsekuensi terkait perbedaan waktu. Semua biaya dihitung berdasarkan data aktual pada saat layanan diberikan, tanpa mempertimbangkan diskon untuk nilai waktu uang. Hal ini dapat dimengerti karena studi ini menggunakan metode cost minimize analysis dengan fokus pada perbandingan biaya langsung selama periode tertentu tanpa evaluasi konsekuensi jangka panjang untuk memerlukan oh, eh jangka panjang yang memerlukan penyesuaian waktu. Penyesuaian untuk perbedaan waktu seperti diskon umumnya dilakukan dalam analisis seperti cost effective analysis atau cost benefit analysis, terutama jika penelitian mencakup periode yang lebih panjang. Kemudian untuk pertanyaan nomor 8, apakah analisis tambahan mengenai biaya dan konsekuensi alternatif telah dilakukan? Jawabannya tidak. Jurnal ini tidak menyebutkan analisis tambahan terkait biaya dan konsekuensi alternatif. Kemudian pertanyaan nomor 9, apakah ketidakpastian telah diperhitungkan? Kemudian pertanyaan nomor 9, apakah ketidakpastian telah diperhitungkan dalam estimasi biaya dan konsekuensi? Jawabannya tidak. Ketidakpastian tidak diperhitungkan dalam estimasi biaya dan konsekuensi dalam penelitian ini. Jurnal ini tidak menyebutkan analisis sensitivitas atau metode lain untuk menangani ketidakpastian, seperti variabilitas dalam data biaya atau asumsi terkait efektivitas. Kemudian pertanyaan nomor 10, apakah penyajian dan pembahasan hasil studi mencakup semua isu yang menjadi perhatian pengguna? Jawabannya ya, penyajian dan pembahasan hasil mencakup isu utama yang menjadi perhatian pengguna, yaitu analisis biaya antiplatelet pada pasien stroke. Pembahasan mencakup perhitungan biaya total berdasarkan berbagai komponen biaya tetap dan biaya variabel, dan menjelaskan mengenai aspirin lebih hemat biaya dibandingkan clopidogrel. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.